Selamat siang teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara kerja kompresor dan sistem apa aja yang melindunginya. Saya ingin langsung menarik perhatian kalian pada satu hal penting. Kompresor itu bukan sekedar pompa untuk gas. Ini adalah peralatan yang bekerja pada suhu dan tekanan tinggi dan sangat sensitif terhadap kondisi operasionalnya. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kompresor bisa saja tidak menyala atau malah berhenti bekerja. Hari ini kita akan membahas cara kerja kompresor dan sistem keamanannya berdasarkan skema nyata dari salah satu kapal. Prinsip dasarnya udah kita ketahui. Kita udah membicarakan dan membahas semua tahapannya di video sebelumnya. Kita ngambil uap, boil off gas dari tangki, dan menaikkan tekanannya. Tapi kalau kita langsung melakukan kompresi, suhu akan naik drastis, makanya digunakan sistem dua tahap dengan pendinginan di antaranya. Pada tahap pertama, gas masuk ke saluran hisap dan kemudian ke silinder. Terjadi proses kompresi, tekanannya naik, dan suhu pun ikut meningkat. Di keluaran kita mendapatkan gas dengan tekanan lebih tinggi, tapi suhunya udah cukup panas. Itulah sebabnya di antara tahap-tahap tersebut dipasang intercooler. Di sini gas didinginkan, volumenya berkurang, dan beban pada tahap kedua juga menurun. Kalau tidak dilakukan, tahap kedua akan mengalami overheat. Setelah didinginkan, gas masuk ke tahap kedua. Di sini terjadi kompresi ulang dan tekanannya naik sampai ke tingkat yang dibutuhkan untuk kondensasi. Di keluaran, kita mendapatkan gas panas bertekanan tinggi. Sekarang mari kita bicara soal bagaimana kenyataannya di lapangan. Jadi, sistem apa aja sih yang melindungi kompresor kita? Yang pertama adalah tekanan hisap yang rendah. Kompresor bisa aja menyala lalu langsung mati. Penyebab yang sering terjadi adalah tidak ada pasokan gas. Misalnya setelah tes ESD lupa menyalakan hidrolik. Katup uap di tangki-tangki tinggal dibuka. Jadi kalau tidak ada hisapan, kompresor tidak akan menyala. Tekanan tinggi. Jika tingkat tekanan udara di dalam tangki terlalu tinggi, maka kompresor juga bisa nyala lalu mati secara tiba-tiba. Untuk mencegah hal ini terjadi, dipasang sebuah komponen katup pengaman otomatis yang akan menutup untuk menstabilkan tekanan. Lalu secara bertahap akan terbuka kembali dengan sendirinya ketika kondisi tekanan di dalam tangki sudah benar-benar stabil dan mulai menurun kembali. Kalau tidak ada katup otomatis, maka dilakukan secara manual. Awalnya, katup sedikit ditutup, dan setelah beberapa saat, ketika tekanan di tangki turun, katup perlahan-lahan dibuka, dan akhirnya dibuka sepenuhnya hingga 100%. Apalagi yang bisa kita hadapi? Kenaikan tekanan pada tahap kedua. Jika tekanan pada discharge naik di tahap kedua, kompresor akan berhenti ketika tekanan itu mencapai 15 bar. Ada beberapa penyebab utama di sini. Pertama, gasnya tidak terkondensasi sehingga tekanannya naik. Apa yang bisa kita lakuin di sini? Kita bisa membuangnya ke menara atau kembali ke tangki. Dan yang kedua, tidak ada pendinginan pada kondensor. Di sini kita harus memeriksa air laut atau alirannya, karena bisa jadi masalahnya di salah satu dari keduanya. Selanjutnya, masalah dengan pendinginan. Ini adalah hal yang sangat penting di sini, karena kompresor sangat bergantung pada pendinginan. Jika tidak ada air laut, kompresor akan berhenti. Jika glikol bekerja tanpa pendinginan dari air laut, maka dia juga akan berhenti. Suhunya bisa mencapai sekitar 50 derajat atau lebih dan akan trip. Kompresor akan berhenti dan tidak akan berfungsi. Sebaliknya, jika tidak ada glikol, kompresor bahkan tidak akan menyala. Dia nggak akan membiarkanmu pergi. Ini berhubungan dengan apa? Sistem glikol dirancang dan disediakan untuk menjaga kompresor pada suhu tertentu, sehingga misalnya kondensasi tidak terbentuk di dalam kompresor itu sendiri. Ini adalah poin yang sangat penting. Dan kalau sistem ini juga memiliki dua sistem keamanan, yang pertama adalah suhu dan yang kedua adalah aliran. Artinya, jika tidak ada aliran, sistem juga akan mendeteksinya.
Kompresor akibatnya juga tidak akan menyala, jadi hal ini juga harus selalu diawasi. Terkait gas yang tidak dapat dikondensasikan saat operasi bongkar muat tidak selalu memungkinkan untuk membuang gas tersebut ke tiang kapal. Dalam kasus ini, kita bisa membuka bypass dan mengembalikannya ke tangki. Ini akan memungkinkan kita menstabilkan tekanan. Pada tahap kedua, tekanannya tidak akan naik melebihi batas yang telah kita tentukan, dan katup-katup yang mengatur pembuangan tekanan kembali ke tangki biasanya diatur untuk membuka dan menutup secara otomatis. Misalnya, kita ingin katup terbuka pada tekanan 9 bar dan menutup kembali pada tekanan 6 atau 7 bar. Katup akan secara otomatis membuang tekanan ke tangki. Dan ketika kita udah keluar ke laut, sistem bisa dijalankan dalam mode normal. Kita membuang gas yang tidak bisa terkondensasi ke tiang, lalu sistem beralih ke mode operasi normal. Hal yang paling berbahaya bagi kompresor kita adalah masuknya cairan ke dalam kompresor. Untuk itulah disediakan suction drum, seperti yang bisa Anda lihat pada gambar. Kompresor ini hanya dirancang untuk gas aja. Jika cairan masuk ke dalam kompresor saat sedang beroperasi, atau jika di dalamnya ada cairan dan Anda, entah bagaimana caranya, berhasil menyalakannya. Nah, saat itulah akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Akan terjadi benturan pada katup, bagian dalamnya akan rusak. Saya rasa kompresornya akan rusak. Jadi, pada dasarnya itu aja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang saya lupa, silahkan koreksi saya di kolom komentar. Sistem apa aja yang udah kita bahas? Kompresor ini dilindungi oleh sistem apa aja? Suhu, tekanan, kontrol hisap oli, dan separator sebelum kompresor. Ini adalah saksi drum kita, perlindungan dari cairan. Semua sistem ini mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi, semua sistem perlindungan kompresor ini sangat penting. Singkatnya, gas dikompresi dalam 2 tahap, didinginkan di antara tahap-tahapnya, dan sistem terus-menerus memantau tekanan, suhu, serta kondisi aliran. Jadi, pada dasarnya itu aja. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi, saya akan sangat senang jika kalian memberikan like, dan saya udah senang jika kalian nonton sampai habis. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.